Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang materi asas-asas bimbingan konseling Islam pada mata kuliah pengantar bimbingan konseling Islam. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Revi Aprilia Fitri, mahasiswa Universitas Islam Blitar dengan program studi Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 2310992007. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan adalah asas-asas bimbingan konseling Islam bagian yang pertama. Langsung saja masuk ke pembahasan materi tentang asas-asas bimbingan konseling Islam. Yang pertama ada pengertian asas. Dalam KBBI sendiri, asas adalah dasar, alas, atau pedoman. Sedangkan pengertian asas dalam bimbingan konseling Islam adalah dasar atau prinsip yang harus dipegang teguh dan dikuasai oleh seorang pembimbing atau konselor dalam melaksanakan atau menjalankan pelayanan atau konseling. Yang selanjutnya ada macam-macam asas bimbingan konseling Islam. Pada bagian satu ini terdapat 5 asas yang harus dikuasai oleh seorang konselor. Yang pertama ada asas ketauhidan, yang kedua ada asas lillahi ta'ala, yang ketiga ada asas fitrah, yang keempat ada asas kebahagiaan dunia dan akhirat, dan yang terakhir ada asas jasmaniyah dan rohaniyah. Penjelasan yang pertama ada asas ketauhidan. Asas ketauhidan adalah nilai-nilai tauhid yang menjadi dasar dalam pelaksanaan konseling sebagai layanan profesional yang dilakukan oleh seorang konselor. Nilai-nilai tauhid hendaknya menjadi asas yang dianut oleh setiap manusia dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan. Yang selanjutnya ada asas lillahi ta'ala. Asas lillahi ta'ala adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam proses konseling harus didasari dengan hati yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari pihak konseling juga harus mempunyai hati yang ikhlas dan lapang untuk siap menerima bimbingan atau konseling dari konselor. Yang selanjutnya ada asas fitrah. Dalam asas ini dimaksudkan dalam proses konseling dapat membantu klien atau konseling untuk mengenal dan memahami fitrahnya sebagai manusia. Yang selanjutnya ada asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hal ini, bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu konseling mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir ada asas kesatuan jasmaniyah dan rohaniyah. Asas ini memandang konseli sebagai makhluk jasmaniyah dan rohaniyah dan tidak semata-mata memandang mereka sebagai makhluk biologi saja. Yang selanjutnya ada penerapan dari asas ketauhidan. Yang pertama, membangkitkan potensi iman konseli atau konselor dapat membantu membangkitkan iman konseli dengan cara mengajak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat dan kewajiban lainnya. Yang selanjutnya ada menginternalisasikan nilai-nilai tauhid. Yang ketiga ada membantu konseli mencapai kebahagiaan hidup menurut Islam. Dan yang terakhir ada menjadi dasar pijakan atau pondasi dalam pelaksanaan bimbingan konseling Islam. Yang selanjutnya ada penerapan asas lillahi ta'ala. Menjadikan pekerjaan konselor harus didasarkan pada alasan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ikhlas tanpa pamrih. Yang selanjutnya ada penerapan asas fitrah. Membantu klien atau konseling mengenal, memahami, dan menghayati fitrahnya sebagai manusia. Yang selanjutnya ada penerapan asas dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama ada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang kedua ada menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir ada menjalin hubungan sosial yang baik. Dan yang terakhir ada penerapan asas jasmaniyah dan rohaniyah. Yang pertama ada memahami bahwa klien atau konseli adalah kesatuan jasmani dan rohaniah yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Dan yang selanjutnya ada membantu konseling memperbaiki masalah-masalah jasmani dan rohaniah yang dialaminya.
Dan yang terakhir ada membantu konseli mencapai keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah dalam hidupnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang asas-asas bimbingan konseling bagian 1, dan selanjutnya materi asas-asas bimbingan konseling bagian 2 dan bagian yang terakhir akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Retno Wulandari, NIM 23109920004. Baik, asas selanjutnya ada asas keteladanan. Asas keteladanan mencangkup integritas, tanggung jawab, keadilan, dan empati dalam tindakan dan keputusan sehari-hari. Selanjutnya, ada asas keahlian. Asas keahlian, usaha bimbingan konseling perlu dilakukan secara teratur dan sistematik dengan menggunakan prosedur, teknik, dan alat yang memadai. Selanjutnya, ada asas kasih sayang. Seseorang memerlukan cinta kasih dan sayang dari orang lain. Rasa kasih sayang Islam dapat menghalalkan dan menundukkan banyak hal. Bimbingan konseling Islam dilakukan dengan berdasar kasih sayang, sebab hanya dengan kasih sayanglah bimbingan konseling dapat berhasil. Kasih sayang antara sesama manusia sangat dianjurkan, demikian pula dalam program konseling kasih sayang dijadikan salah satu landasan. Hal tersebut dilakukan guna mempererat hubungan kepercayaan yang dibangun dalam proses bimbingan. Selanjutnya, ada asas kesadaran melibatkan pemahaman dan kesadaran terhadap dampak dari tindakan atau keputusan, serta kesediaan untuk bertindak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Selanjutnya, ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan, segala sesuatu yang dibicarakan konseli kepada konselor tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya, ada asas menghargai dan menghormati. Dalam bimbingan konseling Islam, kedudukan pembimbing atau konselor dengan yang dibimbing pada dasarnya sama atau sederajat. Perbedaannya terletak pada fungsinya saja, yakni pihak yang satu memberikan bantuan dan yang satu menerima bantuan. Hubungan yang terjalin antara pihak yang dibimbing merupakan hubungan yang saling menghormati, sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagai makhluk Allah. Dalam pelaksanaan bimbingan konseling, diharapkan terjalin hubungan yang saling menghormati dan menghargai agar antara kedua belah pihak, konselor dan konseli, tumbuh rasa saling percaya satu dengan yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh penerapannya. Contoh penerapan asas yang pertama, ada asas keteladanan. Yang pertama, membantu konselor Islam untuk memberikan layanan bimbingan yang bermoral dan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, membantu individu mencapai pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan spiritual. Asas yang kedua, asas keahlian. Yang pertama, konselor Islam harus memahami etika dan norma-norma profesional dalam memberikan bimbingan dan konseling. Yang kedua, konselor harus mampu membantu menyelesaikan masalah mereka dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam solusi yang diusulkan. Selanjutnya yang ketiga, ada asas kasih sayang. Yang pertama, membantu individu mengatasi masalah dan mencapai kesejahteraan spiritual dan psikologis. Yang kedua, dalam konteks konseling, kasih sayang dapat diwujudkan melalui mendengarkan dengan penuh perhatian, empati, dan memberikan dukungan moral. Yang keempat, asas kesadaran. Yang pertama, prinsip ini mengajarkan bahwa konselor dan klien harus mempercayai bahwa Allah adalah pemegang takdir dan segala kejadian.
Yang kedua, konselor harus terus memperbaiki diri dan menjaga kemurnian hati mereka dalam membantu klien. Ini melibatkan takziah, penyucian din, dan introspeksi terus-menerus. Selanjutnya, yang kelima, ada asas kerahasiaan. Yang pertama, seorang konselor harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi yang dibagikan oleh konseli mereka. Selama sesi konseling ini mencakup menjaga rahasia perasaan, pengalaman, dan informasi pribadi klien. Yang kedua, advokat dan praktial hukum harus menjaga kerahasiaan informasi yang diterima klien mereka. Ini adalah sebagai penting hubungan kepercayaan antara klien dan pengacara. Yang keenam, ada asas menghargai dan menghormati. Yang pertama, penerimaan perbedaan, menghormati perbedaan budaya, agama, suku, dan pandangan individu tanpa menghakimi atau mendiskriminasi. Yang kedua, berbicara dengan hormat dan sopan dan menghormati kepada semua orang tanpa memandang status sosial atau latar belakang. Baik, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ananda Cahya Luciana, mahasiswa Universitas Islam Balitar, Program Pendidikan Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 23109920005. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asas-asas bimbingan konseling Islam yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada asas musyawarah. Bimbingan konseling Islam dilakukan dengan asas musyawarah. Artinya, antara pembimbing atau konselor dengan yang dibimbing atau konseli terjadi dialog amat baik. Satu sama lain tidak saling mendekatkan, tidak ada perasaan tertekan dan keinginan tertekan. Perintah untuk melakukan musyawarah dalam Islam didasari dari firman Allah pada Quran Surat Asy-Syu'ara nomor 42 ayat 38, artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maksud dari asas musyawarah, yakni dalam pengambilan keputusan, konselor dan konseli melakukan musyawarah yang hasil akhirnya diputuskan sendiri oleh konseli. Konselor hanya memberikan bimbingan sesuai yang dibutuhkan konseli. Selain itu, juga konselor menganjurkan kepada konseli untuk selalu menjalankan perintah agama dalam setiap kehidupan konseli. Selanjutnya ada asas keadilan. Islam menghendaki keharmonisan, keselarasan, dan keseimbangan, keserasian dalam segala segi. Dengan kata lain, Islam menghendaki manusia berlaku adil terhadap hak dirinya sendiri, hak orang lain, hak alam semesta atau hewan dan tumbuhan dan lain sebagainya, dan juga hak Tuhan. Keselarasan dan keadilan, yakni dengan layanan bimbingan konseling ini, diharapkan manusia dapat memperoleh keselarasan yang hilang dalam hidupnya, baik secara jasmani maupun rohani, dan memperoleh keadilan yang sama di mata sosial. Selanjutnya ada asas eksistensi individu. Bimbingan konseling Islam berlangsung pada citra manusia menurut Islam dan memandang seseorang individu mempunyai hak, mempunyai perbedaan dari individu yang lainnya, dan mempunyai kemerdekaan pribadi sebagai konsekuensi dari haknya dan kemampuannya fundamental. Aswadi menggunakan Quran Surat Al-Qamar ayat 49 sebagai dasar asas kemawujudan individu dalam proses bimbingan konseling Islam. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Selanjutnya ada asas makhluk sosial. Dalam bimbingan konseling Islam, sosialitas manusia diakui dengan memperhatikan hak individu, atau jadi bukan komunisme.
Hak individu juga diakui dalam batas tanggung jawab sosial. Asas ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Seluruh isi layanan harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Hal tersebut guna menghormati individu dalam lingkup sosialitasnya maupun menyadarkan individu untuk menghormati lingkungannya. Manusia merupakan makhluk sosial. Dalam bimbingan konseling Islam, sosialitas manusia diakui dengan memperhatikan hak individu, bukan komunisme. Hak individu juga diakui dalam batas tanggung jawab sosial. Hal ini dijelaskan pada Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Selanjutnya ada asas kehambaan dan kekhalifahan. Sebagai khalifah, manusia harus memelihara keseimbangan sebab problem-problem kehidupan. Problem-problem kehidupan kerap kali muncul dari ketidakseimbangan tersebut yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di bumi. Untuk itu penting dalam melihat aspek tersebut dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan. Seperti yang tersirat dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 39 yang artinya, "Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka." Diterangkan pula pada Quran Surat As-Sadd ayat 26 yang artinya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kami mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Selanjutnya ada asas bimbingan seumur hidup. Manusia hidup tidak akan ada yang sempurna dan selalu bahagia. Dalam kehidupannya mungkin saja manusia akan menjumpai berbagai kesulitan dan kesusahan. Oleh karena itu, bimbingan konseling Islam diperlukan selama hayat masih dikandung badan. Proses pemecahan masalah dalam konseling Islami hendaknya bersifat future atau ke depan dan tidak pengembalian pada masalah-masalah yang lalu, seperti pandangan psikoanalisis. Psikoanalisis mengasumsikan bahwa proses terapi atau konseling dapat berjalan dengan baik apabila mampu membawa konseli untuk bisa menghadirkan ingatan-ingatan konseli atau klien pada masa lalunya. Pengalaman kehidupan masa lalu merupakan sumber dari masalah yang dihadapi konseli saat ini. Oleh karena itu, teknik analisis mimpi, transferensi sosial, dan asosiasi bebas menekankan pada aspek penuturan kembali di atas perception event di masa kecil. Kesimpulan dari materi yang dapat kami sampaikan adalah asas bimbingan pada manusia dalam kodratnya tidak luput dari berbuat kesalahan. Maka dari itu, layanan bimbingan konseling Islam dilaksanakan bukan hanya saat menghadapi masalah, akan tetapi digunakan untuk membimbing konseli yang bermanfaat bagi kehidupan masa mendatang, guna memberi petunjuk akan hidup yang baik menurut ajaran Allah dan Rasul-Nya.
Terima kasih kepada Ibu Nanda Istiqomah selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar bimbingan konseli Islam. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi penonton yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.